Halo teman-teman semuanya. Jadi kemarin ya Pak Prabowo itu pidato di World Government Summit dan di sana beliau itu menyampaikan beberapa hal yang merupakan strategi Pak Prabowo nanti ke depannya dan menurut saya masyarakat ini perlu tahu dan memahami betul mengenai strategi Pak Prabowo ini. Maka dari itu saya di sini akan bahas dan mereaction pidato Pak Prabowo pada saat itu. Jadi tonton video ini sampai akhir dan selamat datang di edisi saya tentang pidato Pak Prabowo di World Government Summit. Dan selamat datang di edisi saya. Sebelum kita menuju videonya, jadi perlu diketahui kalau World Government Summit ini itu semacam kayak acara tahunan yang diadakan oleh pemerintah Uni Emirat Arab, yang mana acara ini itu tempat berkumpulnya orang-orang penting dan berbagai negara, mulai dari pemimpin dunia, pembuat kebijakan, sampai ahli-ahli dan berbagai bidang. Tujuannya untuk apa ya? Adakannya acara ini. Ya tentu ini tuh buat diskusi bareng soal masa depan pemerintahan dan kebijakan publik di negara internasional ini. Nah biasanya mereka itu ngobrolin hal-hal yang keren kayak inovasi, teknologi, bahkan cara-cara baru supaya pemerintah itu bisa lebih efisien dan lebih baik lagi melayani masyarakat. Topik-topik yang dibahas juga gak main-main, mulai dari kecerdasan buatan, pemerintahan digital, sampai masalah pembangunan. Sampai pembangunan yang berkelanjutan. Jadi selain jadi tempat sharing ide, acara ini tuh juga jadi ajang kayak untuk sering belajar dan dapat inspirasi dari para ahli dan pemimpin dunia. Sehingga pemimpin dunia yang hadir ketika mendengarkan inspirasi dari pihak lain, mereka itu nanti bisa mempraktekkan dan implementasikan di negaranya sendiri. Nah itu manfaat dan tujuan dari acara ini. Mungkin agar gak terlalu lama kita langsung ke videonya dulu. Determination and sovereignty compels us to pursue balanced diplomacy. We strive to listen as much as we speak, forging partnerships based on trust and mutual respect. This approach guides Indonesia's participation in many international organizations. BRICS, we also apply to join OECD, CPTPP, and the Indo-Pacific Forum, advocating for dialogue among equals rather than adversaries. It also informs our relationships with major powers like the United States of America and the People's Republic of China, while safeguarding our own independence. Oke. Jadi dari video tadi, Pak Prabowo ini menunjukkan kepada para audiens mengenai prinsip atau pegangan yang dipegang oleh Indonesia. Yang mana ketika kita lihat tadi, di situ ada tulisan yang tulisannya gini, Indonesia strives to listen as much as we speak, forging partnership based on trust and mutual respect. Jadi itu Indonesia itu berupaya untuk mendengarkan sebanyak kita berbicara dari quotes tadi dan menjalin kemitraan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati. Nah, dari video Pak Prabowo tadi dan dari quotes tadi, ini tuh merupakan prinsip Indonesia dalam menjalani kerjasama dengan negara luar dengan cara mengikuti organisasi internasional kayak tanpa keperpihakan pada blok tertentu kayak blok Amerika dan China. Makanya dengan adanya prinsip ini, Indonesia itu bergabung dengan organisasi internasional tanpa adanya kepentingan politik di belakangnya. Jadi mereka itu emang murni ikut organisasi itu untuk menjalin kerjasama. Makanya Indonesia itu gabung kayak pada bridge. Dan sekarang udah mengajukan untuk bergabung kepada OECD, CPTPP. Kalau kita lihat dari organisasinya, ini kan ada yang terafiliasi dengan blok Tiongkok dan ada yang terafiliasi dengan blok Amerika Serikat. Dari pidato ini, Pak Prabowo itu menunjukkan kalau Indonesia itu punya prinsip politik luar negeri bebas aktif. Artinya Indonesia tidak mau terjebak di satu kubu aja. Namun ketika kita lihat lebih dalam ya, sebenarnya itu Indonesia ini main di dua kaki. Kadang dekat sama Amerika, tapi terkadang Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. tapi terkadang dekat sama Tiongkok. Tergantung kepentingan kita. Misalnya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi Indonesia kan banyak banget ya kerjasama sama Tiongkok. Kita lihat aja project kayak kereta cepat Jakarta Bandung. Terus investasi besar-besaran di tambang nikel, smelter,
dan industri baterai listrik. Nah, Tiongkok itu mitra dengan terbesar di Indonesia di sektor ini. Jadi wajar kalau hubungan ekonomi kita itu makin erat dengan Tiongkok. Tapi di sisi lainnya, kita gak boleh melupakan, Indonesia juga punya hubungan kuat sama Amerika Serikat, terutama di bidang militer dan geopolitik. Yang mana kita tuh sering ikut latihan perang bareng mereka, beli pesawat tempurnya, dan jaga hubungan baik buat menghadapi ancaman di kawasan, termasuk soal Laut Cina Selatan. Amerika sendiri itu pengen Indonesia tetap di pihaknya, bukan malah ngebendung pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara. Ya meskipun kemarin aja Amerika Serikat itu ancam untuk menaikkan tarif impor terhadap negara-negara anggota BRICS ya, termasuk negara kita. Tapi secara tidak langsung, tapi itu sebenarnya bukan tujuan ke Indonesia langsung ya, tentu tujuan utamanya itu ke negara BRICS ya, kepada pemimpinnya itu. Next ke video selanjutnya. Through careful management of state funds, we have saved more than 20 billion US dollars, equivalent to about 10% of our annual budget. These savings that were allocated to projects and programs without a clear strategy will now be used to finance more than 20 multi-billion-dollar strategic projects that will transform the country. These include investments in nickel, bauxite, copper, and other critical minerals downstream industries. At the same time, we are developing substantial petrochemical industries as well as massive AI data centers. Additionally, we are channeling funds into projects that advance food security, aimed at turning Indonesia into a net food exporter within a few years, along with initiatives to increase protein production, support aquaculture, and develop clean and renewable energy projects, leveraging our rich mineral and renewable resources. Jadi dari kata Pak Prabowo tadi, Indonesia itu berhasil menghemat sekitar 300 triliun rupiah atau senilai dengan 20 billion US dollar dalam anggaran negara. Jadi sebenarnya penghematan itu gak cuman karena pengurangan anggaran yang gak terlalu penting, tapi juga karena pemerintah itu mulai lebih efisien dalam mengelola anggaran dan mengurangi pemborosan di berbagai sektor. Yang mana ketika kita lihat APBN kita sedang mengalami defisit anggaran. Artinya dana yang ada itu masih kurang dengan anggaran belanja negara kita. Jadi mau tidak mau efisiensi anggaran itu sangat diperlukan. Salah satu cara untuk mengefisienkan anggaran ini, pemerintah kita itu juga memilih lebih mengandalkan teknologi buat urusan administrasi supaya prosesnya jadi lebih cepat dan lebih hemat. Selain itu ya, ini ada juga langkah-langkah untuk mengurangi korupsi dan membuat pengelolaan keuangan negara jadi lebih transparansi dan akuntabel. Jadi yang sebelumnya mungkin ada kebocoran atau pemborosan, sekarang bisa diminimalisir ya. Ya artinya mau tidak mau meskipun korupsi misalkan ada, tapi kan setidaknya akan lebih sedikit dari awal. Karena anggarannya kan dikurangi kan. Nah, dari penghematan 300 triliun ini, itu mau dialihkan pada pembangunan yang memang lagi prioritas. Kayak infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program yang langsung berdampak buat masyarakat. Karena ketika kita lihat, banyak anggaran negara itu yang tidak masuk akal dan perlu ditinjau lagi kemarin. Seperti contohnya kemarin, pengadaan alat tulis dengan nilai yang sangat fantastis. Kemarin, pada tahun 2019, yang ditemukan anggaran alat tulis yang totalnya mencapai 44 triliun. Bayangin. Padahal ya, kita kalau cek harga itu sangat tidak masuk akal. Kalian cek aja, gak masuk akal sama sekali. Belum lagi pemborosan belanja di daerah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kemarin, BPKP, itu pada tahun 2024 menemukan pemborosan anggaran belanja di daerah yang mencapai 141 triliun. Itu bukan jumlah yang sedikit. Ini semua itu disebabkan oleh buruknya perencanaan, ketidakjelasan indikator kinerja, sehingga dana yang digunakan itu secara tidak optimal. Dan yang lebih parah ya, mungkin ini sudah masuk ke kantongnya mereka sendiri ya. Mungkin. Aduh, belum lagi yang disindir Pak Prabowo kemarin masalah anggaran untuk kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang mau dipangkas oleh Pak Prabowo ya. Pokoknya gak masuk akal deh. Sebenarnya ya, ketika kita lihat masalah efisiensi anggaran ini, gak hanya Indonesia yang kayak gini. Amerika Serikat juga mengalami hal ini. Tidak efisiensi dalam anggarannya. Yang mana ketika saya lihat
lebih parah daripada Indonesia. Bahkan ada yang agak masuk akal, sangat gak masuk akal. Maka dari itu saya kayaknya menarik sih kalau dibahas. Mungkin saya akan bahas di video yang lain lah, mengenai dengan ketidakefisiensi anggaran yang ada di Amerika Serikat. Next videonya. Furthermore, we are prepared to launch Danantara Indonesia, our new sovereign wealth fund, which according to our initial evaluation exceeds 900 billion US dollars asset under management. This fund, which will be launched on the 24th of February this month, will invest our natural resources and state assets into sustainable high-impact projects across sectors such as renewable energy, advanced manufacturing, downstream industries, food production, etc. All these projects will contribute to achieving our committed target of 8% economic growth. Pak Prabowo itu bilang dan pamer lah, yang menunjukkan kalau Indonesia itu baru saja ngeluncurin Danantara. Ini masih nggak tahu ya. Danantara itu merupakan semacam badan yang bakal ngelola investasi di Indonesia. Jadi Danantara ini nanti tugasnya untuk ngebantu ngefasilitasi masuknya investasi asing, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, ke proyek-proyek pembangunan penting di Indonesia. Akan diinvestasikan nanti ke proyek itu, kayak infrastruktur, energi terbarukan, dan sektor-sektor yang bisa membantu perekonomian negara ini makin berkembang. Dengan adanya Danantara ini ya, ini diharapkan itu bisa lebih banyak dana yang dikelola secara efisien. Dan pastinya ini itu bisa mempercepat nantinya pembangunan di Indonesia, usaha di Indonesia. Selain itu, Danantara ini juga bakal ngebantu bikin iklim investasi di Indonesia ini jadi lebih menarik. Dengan cara bikin regulasi lebih jelas, transparansi, dan pastinya ini lebih gampang diakses oleh investor. Karena permasalahan di negara kita itu ini masalahnya. Makanya kita kalah dari negara-negara berkembang di luar sana. Karena kita regulasinya masih belum tepat. Kemarin aja yang Apple. Seharusnya akan diterima seharusnya. Ya meskipun minta tax holiday 5 tahun. Tapi setidaknya kan bisa bangun pabrik di Indonesia. Bisa nge-hire ribuan pekerja yang dari Indonesia. Ini tax holiday 50 tahun itu gak ada gunanya. Gak ada apa-apanya ketimbang dana yang diperoleh oleh negara Indonesia nanti. Karena produk Apple nanti kan mau diekspor ke luar negeri. Itu bisa meningkatkan perekonomian kita. Dana yang akan dikelola dari antara ini gak main-main. Nantinya akan mulai aset dana sebesar 900 billion US dollar atau sekitar 14.715 triliun. Wow. Ya. Jadi dengan adanya kebadan ini diharapkan ekonomi Indonesia ini bisa tumbuh 8%. Apalagi ya, ketika dana ini diinvestasikan pada sektor tertentu, ini otomatis kan membutuhkan pekerja. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan pastinya manfaat ini bisa langsung dirasain oleh masyarakat. Jadi kalau kita lihat dari pidato Pak Prabowo ini ya, harapannya Indonesia ini semakin maju. Ekonomi Indonesia ini makin tumbuh. Dan korupsi makin berkurang. Yang meskipun ada koruptor, korupsinya ada, tapi setidaknya kan lebih sedikit. Karena kan dananya itu dipangkas. Menurut kalian gimana? Apakah strategi Pak Prabowo ini masuk akal dan akan berjalan? Atau ini cuma omong-omong aja? Tulis di kolom komentar. See you next video. Eksklusif.